Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dara Prasetyawan, NPM 2120701078. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur atas rahmat Allah yang telah melimpah pada hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua, terima kasih kepada dosen pembimbing, Bapak Ibu dosen pembimbing, dan teman-teman yang saya hormati pula. Izinkan saya mempresentasikan seminar proposal skripsi saya dengan judul Uji kadar air, pH, serat kasar, silase daun jambu biji yang difermentasi dengan bakteri Fibrobacter succinobes. Alasan saya ingin mengambil judul ini adalah dikarenakan masalah pakan yang selalu tidak bisa menyediai di saat musim kemarau. Solusi yang saya tawarkan yaitu dengan pembuatan silase. Silase adalah upaya untuk mengawetkan hijauan pakan ternak dengan fermentasi bakteri. Hal ini bertujuan untuk memperpanjang masa simpan pakan hijauan itu sendiri. Prinsip pembuatan silase adalah fermentasi oleh mikroba yang dapat menghasilkan asam laktat dalam keadaan anaerob. Dikutip dari Naif 2015. Mikroba probiotik yang saya pakai adalah Fibrobacter succinobes. Itu bakteri pencerna serat selulolitik yang dapat meningkatkan kecernaan serat kasar pakan dalam pembuatan silase dan jambu biji. Selain itu, menimbang mikroba yang bisa dipakai itu ada syaratnya, yaitu aman dan tidak bersifat patogen. Selain itu, mikroba juga harus mampu bertahan hidup di dalam rumen sampai hingga pencernaan. Lalu apabila silase memiliki pH yang rendah, maka silase tersebut akan memiliki daya simpan yang lebih lama. Namun juga harus mempertimbangkan kadar air di dalam silase tersebut. Batas silase itu sekitar 65-75%. Kadar air ini dapat menyebabkan atau mempengaruhi palatabilitas ternak, karena kadar air yang melebihi itu akan menghasilkan silase yang terlalu asam. Lalu daun jambu juga memiliki komposisi nutrisi protein kasar itu sekitar 9,38%, lemak kasar 3,29%, serat kasar 33,72%, TDN 59,10%. Nah, daun jambu juga memiliki nilai lebih, yakni produksinya yang berkesinambungan dan nilai lebih dalam kandungan protein, mineral, vitaminnya. Silase dan jambu merupakan salah satu alternatif pakan yang diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan kekurangan rumput yang sekaligus menjamin adanya hijauan sepanjang tahun. Pembuatan silase harus menggunakan prinsip kerja anaerob dengan penggunaan bakteri probiotik yang dapat mencerna serat atau bakteri selulolitik itu. Untuk fokus penelitian itu ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana kualitas kimia silase yang dibuat sesuai standar. Lalu yang kedua ada bagaimana efektivitas bakterinya itu bekerja. Untuk hipotesis sendiri itu diduga silase dengan penambahan bakteri selulolitik dapat memperbaiki kualitas kimia seperti kadar air, pH, dan serat kasar. Lalu yang kedua itu lama fermentasi apakah juga mempengaruhi kualitas kimia seperti kadar air, pH, dan serat kasar itu sendiri. Untuk tujuan penelitian yaitu ingin dicapainya dari penelitian ini adalah dapat membuat alternatif pakan untuk diberikan ke ternak saat musim kemarau tidak, dan menekan biaya adanya produksi berlebih atau pengeluaran uang untuk pakan. Langsung ke landasan teori atau tujuan pustaka, itu ada silase. Silase adalah merupakan awetan bahan bahasa segar yang disimpan untuk pakan ternak yang dimanfaatkan saat musim kemarau tiba. Proses mempertahankan kesegaran bahan pakan dengan kandungan bahan kering sekitar 30-35%, dan proses ensilase ini biasanya di dalam silo atau dalam lubang atau wadah lain yang prinsipnya harus kondisi anaerob agar mikroba anaerob dapat melakukan reaksi fermentasi. Menurut Siregar 1996 bahwa silase yang baik mempunyai ciri-ciri itu warna masih hijau kecoklatan, rasa dan bau asam segar, nilai pH rendah, tekstur masih jelas,
tidak menggumpal, tidak berjamur, dan tidak berbudir. Untuk daun jambu itu memiliki klasifikasi tanaman, itu ada divisi Spermatophyata, subdivisi Angiospermae, kelas Diplodocinae, dan jenis Pseudium buah Java L1. Tanaman jambu biji ini sangat adaptif dan tumbuh tanpa pemeliharaan. Nah, dikarenakan dia tumbuh tanpa pemeliharaan, maka produksinya pun juga akan banyak, dan jambu biji juga memiliki kandungan flavonoid yang sangat tinggi, terutama quercetin. Nah, senyawa itu bermanfaat sebagai antibakteri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Satyarthi 2019, hasil screening daun jambu biji mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, dan terpenoid yang telah diketahui dapat bersifat antibakteri. Untuk yang kedua itu ada Fibrobacter succinogest. Bakteri selulotik merupakan bakteri yang dapat menghidrolisis kompleks selulosa menjadi oligosakarida yang lebih kecil dan akhirnya menjadi glukosa. Selain itu, bakteri ini juga menghasilkan suksinat, asetat, format, dan butirat. Fermentasi merupakan proses perubahan kimia pada substrat sebagai hasil aktivitas mikrobio dengan dihasilkan produk tertentu, di mana selama proses fermentasi terjadi perubahan pH, kelembapan, aroma, dan perubahan komposisi zat atau nutrien sendiri. Untuk ciri khas bakteri probiotik ini adalah kemampuannya menghidrolisis banyak polisakarida tanaman secara efisien dan ditemukan di dalam rumen. Yang selanjutnya yaitu ada kualitas kimia, itu meliputi kadar air, pH, dan serat kasar. Kadar air standar untuk silase yaitu sekitar 65%. Kadar air yang melebihi standar itu akan menyebabkan asam dan itu dapat menyebabkan palatabilitas terhadap ternak. Lalu ada pH. pH yang rendah itu akan meningkatkan daya simpan silase tersebut, sehingga diharapkan silase dapat bertahan lebih lama. pH yang diperlukan itu sekitar 5,6. Lalu ada serat kasar. Nutrisi silase berkualitas baik dan tidak dihitung dari nilai serat kasar, bahkan yang diberikan ke ternak. Serat kasar dan jambu biji itu ada di persenan 33,72%. Nah, serat kasar yang tinggi ini itu dapat memicu organ-organ saluran pencernaan bekerja lebih berat sehingga menjadikan perubahan morfologi dan histologi saluran pencernaan. Langsung ke bab 3 itu ada materi metode. Ada waktu pelaksanaan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November 2023 hingga Januari 2024. Penelitian ini akan dilaksanakan di 4 universitas dan. Untuk selanjutnya itu ada materi, ada bahan. Untuk bahan yang digunakan yaitu limbah pertanian daun jambu biji serta bakteri Fibrobacter succinogest yang dihidupkan dulu lewat pengembangbiakan bertingkat. Ada alat, itu yang digunakan adalah plastik kedap udara, pisau, talenan, baskom, selotip, timbangan, alat tulis, ada pH meter, serta alat-alat yang mendukung selama penelitian berlangsung. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian saya itu adalah menggunakan rangkaian acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 3 perlakuan dan 3 ulangan sehingga terdapat 6 unit percobaan. Untuk P0 itu daun jambu biji 50% dan ditambah molasses 4%. Untuk yang kedua ada P1 itu daun jambu biji 50%, molasses 4%, dan bakteri Fibrobacter succinogest itu 0,1%. Yang ketiga daun jambu biji 50%, molasses 4%, dan mikroba Fibrobacter succinogest sekitar 0,2%. Lalu ada prosedur kerja, itu ada daun jambu biji yang digunakan, daun jambu biji yang masih segar dicacah sekitar 3-5 cm. Selanjutnya daun jambu biji dilayukan selama 4 jam pada ruangan terbuka, kemudian ditambuhkan dan dicampurkan dengan molasses 4% dari total silase. Hasil campuran tersebut kemudian dimasukkan dan di dalam wadah dan dipadatkan untuk mendapatkan kondisi anaerob selama 21 hari. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit.